Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Berharap anak-anak tetap sehat ya dan semangat dalam belajar meskipun masa pandemi seperti ini. Berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar melalui video pembelajaran berikut. Halo anak-anak, baiklah hari ini kita akan melanjutkan materi IPA dan PPKN pada tema 7 untuk subtema 3. Kita akan belajar terlebih dahulu terkait materi IPA. Nah, secara garis besar kita akan belajar terkait peristiwa menyublim, mengkristal, dan mengambun. Kemarin kita sudah belajar terkait peristiwa menyublim ya anak-anak. Menyublim yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda gas, contohnya pada kamper dan es krim. Selanjutnya yaitu terdapat peristiwa mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada titik-titik air di dinding gelas dingin. Nah, di sini kenapa muncul titik-titik air? Karena suhu di luar gelas lebih tinggi atau panas dibanding suhu di dalam gelas, sehingga muncul titik-titik air. Karena suhu di dalam gelas itu lebih dingin ya anak-anak, karena maka dari itu muncullah titik-titik air. Selanjutnya yaitu titik-titik air di daun ketika pagi hari. Nah, di sini disebabkan karena suhu lingkungan semakin lama semakin panas seiring terbitnya matahari. Nah, yang terakhir yaitu mengembuskan nafas pada kaca. Anak bisa mencobanya di rumah ya. Selanjutnya yaitu terdapat peristiwa mengkristal. Nah, di sini peristiwa mengkristal merupakan perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Nah, terdapat 4 contoh anak-anak. Yang pertama yaitu terbentuknya salju dari uap air. Yang kedua, pembuatan es krim dari gas karbon dioksida. Yang ketiga, lubang knalpot menjadi hitam dan kering karena gas karbon dioksida yang mengering menjadi padat. Dan yang terakhir yaitu industri gula pasir yang memanfaatkan proses kristalisasi dari kristal glukosa. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk materi PPKN. Nah, di sini untuk secara garis besar yaitu belajar terkait Pancasila, sifat kepahlawanan, dan sikap menghadapi perbedaan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar terlebih dahulu terkait materi Pancasila sebagai alat pemersatu keberagaman. Nah, kemarin kita sudah tahu ya anak-anak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku dan budaya. Nah, untuk semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa anak-anak? Ya benar, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa. Selain itu juga sebagai pemersatu bangsa dengan mengikat keberagaman sehingga terciptanya hidup rukun antar umat beragama, saling toleransi, saling pikul-memikul, saling gotong royong dalam mengatasi masalah. Nah, selanjutnya kita akan belajar nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini ada 3 nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, artinya yaitu sebagai sumber dan dasar segala aturan atau hukum perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Nah, di sini artinya Pancasila itu diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, di sini artinya Pancasila memberikan corak atau ciri yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, untuk budaya khas bangsa Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama gotong royong. Nah, di sini bertujuan untuk membantu meringankan beban.
Yang kedua yaitu musyawarah yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu toleransi yang merupakan kesadaran hidup berdampingan secara rukun dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menyikapi keragaman di masyarakat. Nah, untuk cara menyikapinya ada 5 cara anak-anak. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Yang kedua menjaga kerukunan dengan tetangga dan masyarakat. Yang ketiga menolong tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang keempat menumbuhkan semangat persaudaraan dengan warga. Dan yang terakhir selalu berpikir positif. Untuk dalam lingkungan sekolah, untuk sikap menjaga kerukunan dalam keberagaman yaitu yang pertama menerima perbedaan pendapat teman saat berdiskusi. Yang kedua tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Yang ketiga menjenguk teman yang sakit. Yang keempat meminjamkan peralatan sekolah ke teman. Dan yang terakhir melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berbeda pendapat. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu menghargai jasa para pahlawan. Nah, ternyata anak-anak, para pahlawan kita itu pernah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, hingga raganya. Demi apa anak-anak? Meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara yaitu meneruskan cita-cita pahlawan, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, dan damai. Yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Yang ketiga, meneladani sifat pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk materi yang terakhir kita akan belajar terkait meneladani sikap para pahlawan. Nah, ternyata nilai-nilai kepahlawanan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Apa saja nilai-nilai yang dapat kita contoh dari para pahlawan? Ada yang pertama yaitu rela berkorban. Nah, di sini merupakan sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu berjiwa besar, yaitu menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Selanjutnya yaitu berani. Berani merupakan sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Dan yang terakhir yaitu gigih. Nah, sikap gigih yaitu teguh pada pendirian meskipun banyak rintangan dan tidak mudah putus asa meskipun gagal. Sekian materi pembelajaran hari ini. Apabila Us ada salah kata maupun ucapan, Us mohon maaf ya. Semoga ilmu yang Us berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Amin ya Allah. Sekian dari Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.